Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudhatul Munawwarah. Saya tercatat sebagai mahasiswa dalam jabatan Program Studi IPA tahun 2023 di LPTK Untidar. Hari ini, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melakukan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Kaliwungu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? David. David. Oke. Kenapa kok nggak berangkat? Amin. Sehat. Oke, kita doakan semoga mendapatkan kemenangan ya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan doa. Silakan untuk Jeriko bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Terus kemarin kita sudah belajar mengenai Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Coba udah tuh pengen ngetes kalian, apakah kalian masih ingat dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Perhatikan pada layar berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama, Vegetatif. yang kedua, Vegetatif. kalau vegetatif seksual atau aseksual? Aseksual. Aseksual. Nah, kalau yang generatif yang bagaimana? Seksual. Seksual. Jadi kalau vegetatif itu yang aseksual atau tidak melalui proses perkawinan, sedangkan kalau generatif itu seksual atau melalui proses apa? Perkawinan. Nah, pada vegetatif sendiri itu ada berapa macam? Dua. Yaitu yang pertama apa? Alami. Dan yang kedua? Beras. Coba, sudah tuh akan mengingatkan kembali untuk yang vegetatif alami. Yang pertama itu ada gambar kunir. Diingat coba kalau kunir itu kemarin berkembang biak
berikutnya, yaitu apa? Perkembangbiakan pada hewan. Oke, sekarang perhatikan video berikut. Bunda Tul akan menampilkan sebuah berita dari Sapa Indonesia. Apakah beritanya? Perhatikan dengan baik. Hewan asli Indonesia yang terancam punah. Terdapat 2 spesies harimau endemik di Indonesia, yakni harimau Sumatera dan Bali. Namun harimau Bali telah dinyatakan punah sejak 1937 dan harimau Sumatera saat ini diperkirakan hanya berjumlah 500 ekor saja. Terdapat 2 jenis orangutan asli Indonesia, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Populasi orangutan Sumatera diperkirakan hanya sekitar 6.500 ekor saja. Populasinya ini lebih jauh sedikit dari saudaranya orangutan Kalimantan. Demikian 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Semoga dapat menyadarkan kita begitu pentingnya alam yang diantaranya melindungi populasi hewan dengan tidak membunuhnya dan tidak menangkapnya untuk menjadikan binatang peliharaan atau untuk dijual. Mari kita lestarikan satwa Indonesia. Ya, itu adalah berita mengenai kepunahan Hewan. Kenapa kok hewan bisa punah? Selain diburu oleh manusia untuk dijual ataupun untuk dijadikan hewan peliharaan, kira-kira menurut kalian kenapa hewan kok bisa terancam punah? Ada yang tahu? Sulit bereproduksi. Karena apa? Sulit bereproduksi. Sulit untuk bereproduksi. Nah, yuk, paham? Bisa lanjut? Ya. Oke, membahas mengenai tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perkembangbiakan aseksual pada hewan melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perkembangbiakan seksual pada hewan melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir, dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada hewan melalui tugas kelompok dengan tepat. Jadi nanti kalian, Bunda Tul harapkan kalian bisa menganalisis apa saja perkembangbiakan pada hewan, baik itu aseksual maupun seksual, dan bisa menyajikan hasil karya tentang bagaimana cara hewan berkembang biak. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bunda Tul akan lanjut. Apa saja kriteria penilaian selama pembelajaran kali ini? Yang pertama, untuk sikap, Bunda Tul akan memberikan lembar observasi nanti melalui Google Form. Nanti Bunda Tul kirim, ya. Yang kedua, pengetahuan, yaitu dengan cara tes tertulis. Terus yang terakhir adalah keterampilan, yaitu dengan cara apa? Unjuk kerja, gitu. Sebelum Bunda Tul lanjut lagi pada materi selanjutnya atau materi berikutnya, apakah ada pertanyaan mengenai kriteria penilaiannya? Tidak ada? Oke. Anak-anak, coba sekarang kalian lihat layar berikut. Pada gambar-gambar ini, pada gambar hewan berikut ini, apakah hewan berikut cara reproduksinya sama? Tidak. Menurut kalian, antara ikan paus dan ikan pari, apakah sama atau berbeda perkembangbiaknya? Berbeda. Berbeda. Ya. Oke. Terus untuk bakteri ayam dan platypus juga apakah sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Oke. Berarti kalian sudah mempersepsikan bahwa hewan yang ada di sekitar kita cara berkembang biaknya masing-masing berbeda. Oke. Langsung lanjut aja. Kemarin Bunda Tul sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan asesmen diagnostik minat. Yang berminat untuk reproduksi fragmentasi angkat tangan. Oke. Terus kelompok yang berminat untuk reproduksi tunas angkat tangan. Oke. Reproduksi partenogenesis. Oke. Reproduksi membelah diri. Oke. Ovipar, ovovivipar. Oke. Vivipar. Bunda Tul akan memberikan bagaimana kerja kalian selama pembelajaran kali ini
karya yang berisi tentang bagaimana cara hewan berkembang biak menurut kelompok kalian. Misalkan saja sini kelompok apa? Nah, bagaimana cara hewan membelah diri, apa pengertiannya dan bagaimana contohnya, terus prosesnya juga bagaimana. Oke? Siap semua? Dimulai dari sekarang, Budatul akan memberikan durasi waktu selama 15 menit. Silahkan bisa dikeluarkan semua untuk kertas astro, gunting, lem, dan semuanya. Diingat bahwa waktu 15 menit itu sangat berharga dan kalau dibilang singkat juga sangat singkat. Makanya silahkan masing-masing kelompok bisa membagi tugas dan perannya masing-masing. Biar dalam waktu 15 menit itu kalian bisa selesai pekerjaannya. Hewan bersel satu. Contohnya apa yang kalian tahu? Amoeba. Sama yang lain ada? Oke, silahkan kalian cari. Bisa ditulis dan dipresentasikan. Ini adalah kelompok tunas. Untuk tunas sendiri apa pengertiannya? Bagaimana cara hewan berkembang biak dalam tunas? Dengan cara apa? Melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Apa aja contohnya? Sipilia, sama ubur-ubur. Oke, lanjutkan ya. Ini kelompok dari Parthenogenesis. Parthenogenesis itu apa? Yang melibatkan betina tanpa adanya pembuahan. Yang hanya melibatkan hewan betina tanpa adanya pembuahan. Kok bisa? Kenapa kira-kira? Bisa menghasilkan sel telur sendiri tanpa dibuai oleh sel kelamin. Apa aja contohnya? Lebah, tapi situ semut, tawon, kutu daun, air. Nanti disampaikan ya. Ini kelompok apa? Fermentasi itu apa? Proses pengotongan pada hewan. Contohnya apa? Sama gimana? Lanjutkan ya. Satu. Ini kelompok apa? Ovovivipar. Ovovivipar. Kalau ovovivipar itu apa? Hewan yang bisa melahirkan dan yang bisa Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya coba, Datuk kasih contoh 3 coba. Laut, hiu sama ular. Dua laut, hiu sama Ular. Oke, lanjutkan. Jam 1:05 selesai. Oke. Anak-anak, biar kalau sampai dalam mengerjakan tugas, Datuk akan minta musik ya. Aku yang tak muda, biar ku menemanimu, membasuh lelahmu.
Izinkan ku lukis senja, melukis dalam lukisan, dengarkan membuat cerita, menangis tertawa. Biar ku lukiskan, bawa ke bintang-bintang, dirimu yang terluka. Aku di sini, lukis senja, melukis dalam lukisan, menanyakan bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis saja, melukis dalam lukisan, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu Jadi apa aja ini apa? Iya. Ini contoh hewannya. Amoeba, Ciliata sama Paramecium. Berarti sudah siap? Ini sudah jadi apa aja? Ini apa? Pengertian. Terus keterangan prosesnya. Oke, ini sama. Oke, contohnya cuma satu kelas. Oh, ini contohnya. Berarti sudah ya? Oke, bagus. Nanti siap-siap presentasi. Ini sudah siap? Kurang apa? Kesimpulan. Oke, ini apa? Proses parthenogenesisnya. Ini apa? Contoh proses pacaga. Terus itu pengertiannya. Terus yang kurang apa? Kesimpulan. Oke, lanjutkan. Setelah selesai, habis itu presentasi ya. Anak-anak udah jadi semua? Nah, sekarang saatnya kalian untuk presentasi. Diingat bahwa untuk masing-masing kelompok dibagi menjadi 2 bagian. 2 anak ada yang jaga stand dan 3 anak yang berkunjung ke kelompok yang lain. Ya, untuk yang jaga stand, kalian mempresentasikan hasil karya kalian, baik itu prosesnya, contohnya, dan lain sebagainya yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Terus untuk yang berkunjung, itu nanti kalian akan keliling. Dimulai dari sini, membelah diri ke fragmentasi ke parthenogenesis, parthenogenesis ke
ovipat dan vivipat, terus habis itu ke tunas, dan yang terakhir ke ovovivipat. Urutannya seperti itu ya. Nah, untuk yang berkunjung, Datul sudah menyiapkan link kunjungan ya, untuk menilai teman kalian dalam presentasi ya, dan untuk menilai bagaimana hasil karya dan keindahannya serta kerapiannya. Itu ya. Untuk durasi waktu kunjungan, pada saat musik disetelkan, maka kalian waktunya untuk bertanya dan presentasi. Setelah waktunya berhenti, berarti kali itu adalah waktu untuk pengisian link. Sampai situ paham? Setelah itu langsung pindah ke kelompok sebelahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Silahkan dimulai dari sekarang, bisa langsung berpindah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan contoh hewan pembelajar diri yaitu ingin menjelaskan pengertian hewan yang hewan yang bergaul dan melahirkan, yang kedua hewan yang pembagian proses kedua, bila planaria dipotong pada bagian tertentu secara mundur, maka bagian kiri akan menunjukkan untuk kanan dan bagian kiri akan menunjukkan ke kiri, sehingga tersebut dua indikasi yang berbeda. Keterangan ketiga yang ini, bila planaria dipotong dua bagian, yaitu kepala, bagian tengah, ekor, maka bagian kepala akan menunjukkan kepala dan ekor. Maka bagian ekor akan menunjukkan kepala sehingga terbentuk tiga individu baru, atau bisa disebut juga planaria baru, atau bisa disebut tiga planaria baru dengan ukuran lebih besar. Contohnya, contoh yang kedua ada hewan ubur-ubur. Melalui reproduksi asexual dari strobila akan menjadi emira, serta emira akan tumbuh menjadi medusa dewasa dan siap berkembang biak lagi. Ada cacing kita, ubur-ubur, dan dinamakan sama semua ya,
daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia, hewan yang menyusui anaknya. Contohnya contohnya ada beberapa yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Jadwalkan waktu 1 menit untuk menilai kelompok yang presentasi. Selesai. Silahkan bisa mengisi link LKPD kelompok yang dikunjungi. Penilaian bersifat rahasia, jangan sampai kelompok yang presentasi tahu. Ya, oh, ya, ini jalannya nih. Oh iya, Anak-anak, presentasinya sudah selesai semua? Oke, berarti bisa kembali ke kelompok yang asal tadi. Silakan. Oke, di sini Bunda Tul sangat mengapresiasi kalian karena sudah menghasilkan hasil karya yang sangat bagus dan presentasinya juga tadi Bunda Tul lihat semuanya aktif untuk menjelaskan dan aktif untuk bertanya. Benar apa enggak? Dan di luar tadi Bunda Tul juga kalian bisa menampilkan proses bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan lewat YouTube-nya. Oke ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Karena kalian sudah presentasi, coba sekarang kita simpulkan bareng-bareng untuk proses perkembangbiakan pada hewan. Ya, yang pertama, sistem perkembangbiakan pada hewan itu ada apa? Aseksual. Atau apa kalau aseksual tadi? Tidak kawin atau vegetatif. Nah, yang kedua perkembangbiakan secara apa? Seksual atau untuk yang seksual. Yang pertama apa coba? Coba tentukan jenis perkembangbiakan pada hewan yang pertama apa? Hidran berkembangbiak dengan apa? Stasiun pipi? Kadal? Ikan hiu?
hewan. Ya. Nanti kalian menentukan hewan yang ada dalam gambar kartu ini itu berkembang biak dengan apa? Ya. Lalu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Untuk jurinya, yaitu untuk bisa menjadi juri bagian kelompok putra, dia yang mengawasi jangan sampai ada kecurangan. Kalau kartunya kok jatuh, maka langsung dikembalikan lagi ke belakang. Untuk yang putri, jurinya adalah Jericho. Oke, siap? Ya. Oke. Sekarang bisa langsung menempatkan diri. Dimulai dari sekarang. Masukin ini apa? Kita nilai membelah amoeba membelah diri betul? Betul. Ikan hiu, ikan pari, ovivipat betul? Ayam ovivipat lebah? Cacing pipis? Vivipat jerapah? Ikan lumba-lumba? Cacing pipis fermentasi? Ovivipat kuda laut? Ovivipat kuda laut? Ikan pari? Vivipat ikan lumba sama jerapah betul? Kita hitung yang kedua dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang betul. Yang laki-laki coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Apakah hari ini menyenangkan? Oke. Apakah hari ini kalian paham? Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai metamorfosis pada hewan dan teknologi pada dunia peternakan. Siap semua? Oke. Berarti kalau sudah siap, silahkan untuk Jericho memimpin untuk berdoa pulang terlebih dahulu. Depan dulu siap, gerak, doa, mulai. Oke, sebelum Budatul akhiri dengan salam, minta tolong mejanya dikembalikan seperti semula. Habis itu kita sholat bersama-sama ya. Karena sudah jam berapa? Ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan